Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan kelompok yang disusun oleh saya sendiri, Ibu Gurnita Mahlil Amris. Dengan topik, Aku dan Ejekan mengelola rasa takut saat membaca. Yang pertama, pembahasan asesmen atau kebutuhan. Layanan ini termasuk dalam layanan responsif dengan fokus pada bidang pribadi dan belajar. Kebutuhan siswa yang diidentifikasi adalah adanya tingkat kecemasan dan rasa malu pada peserta didik yang kesulitan membaca. Tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kecemasan dan rasa malu serta menumbuhkan dukungan emosional dari kelompok sebaya. 2. Penyesuaian yang dilakukan. Penyesuaian strategi. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini menggunakan metode diskusi kelompok, permainan peran, role-playing, dan curah pendapat. Fokus role-playing. Penyesuaian yang dilakukan berfokus pada role-playing sebagai teknik utama, di mana kelompok diminta membuat skenario dan memerankan situasi bullying verbal. Ini bertujuan agar siswa dapat mempraktikkan cara menolak atau melawan bullying verbal secara positif dan melaporkan kepada guru. Hasil yang teramati atau evaluasi proses. Pengamatan proses dilakukan menggunakan instrumen observasi. Indikator keberhasilan proses adalah siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan role-playing, serta menunjukkan antusiasme dan empati. Aspek observasi dengan skor 1-4. Aspek yang diamati meliputi perhatian dan kehadiran, partisipasi aktif, keterampilan berdiskusi, kreativitas dalam role-playing, dan menghargai teman. Skor maksimal proses adalah 20. Contoh pengamatan, mayoritas siswa menunjukkan skor 3 atau baik pada partisipasi aktif dan 4 sangat baik pada menghargai teman. Tabel observasi. Aspek yang diamati, perhatian dan kehadiran. Yang kedua, partisipasi aktif. Ketiga, keterampilan berdiskusi, kreativitas dalam role-playing, dan menghargai teman. Dengan indikator keterampilan, peserta didik fokus dan tidak asyik sendiri saat konselor atau teman berbicara. Peserta didik secara sukarela mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Peserta didik mampu mendengar pendapat teman dan berbicara dengan sopan atau ide-ide yang baik saat menyusun dan memerankan skenario. Peserta didik tidak menertawakan atau mengomentari negatif penampilan dan pendapat teman. Yang keempat, hasil pembelajaran atau evaluasi hasil. Evaluasi hasil berfokus pada tindakan atau keterampilan psikomotorik yang dipraktikkan saat role-playing. Indikator keberhasilan sangat tercapai jika siswa atau korban mampu berkata stop atau menolak ejekan dengan tenang dan tegas. Keterampilan yang dinilai. Keterampilan kunci yang dinilai masing-masing dengan skor 1-4 adalah keterampilan menolak korban, dalam di sini korban, keterampilan menolong yaitu saksi, keterampilan melapor, dan penggunaan bahasa positif. Skor maksimal tindakan adalah 16. Contoh hasil rata-rata siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan menolak dan melapor. Di sini ada tabel hasil evaluasi dengan aspek tindakan, keterampilan menolak bagi korban, 2 keterampilan menolong bagi saksi, 3 keterampilan melapor, 4 penggunaan bahasa positif. Dengan indikator yang dinilai,
mampu berkata stop atau menolak ejekan dengan tenang dan tegas, atau tidak membalas dengan amarah. Kedua, mampu membela dan menenangkan korban dan mengajak pelaku berhenti. Contohnya, jangan begitu, itu menyakiti. Yang ketiga, mampu menunjukkan cara melaporkan kejadian kepada guru dengan runtut dan jujur. Yang keempat, mampu mengganti kata-kata kasar dengan kata-kata yang baik atau ramah dalam interaksi. Yang kelima, implementasi strategi di guru. Strategi yang diimplementasikan oleh guru BK mencakup 1. Penyajian materi visual, menggunakan gambar atau video singkat tentang bullying verbal untuk memudahkan pemahaman siswa kelas 2 SD. Yang kedua, aktivitas role playing yang terstruktur, meminta kelompok berfokus pada cara menolak atau melawan bullying verbal secara positif dan melapor, bukan hanya mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, refleksi dan penguatan positif, memberikan umpan balik positif segera setelah role playing, menyoroti kalimat tegas yang tepat dengan cara stop, itu tidak lucu, dan menegaskan pentingnya kata-kata baik. Yang keenam, lesson learned. Dari keseluruhan kegiatan, terdapat beberapa pembelajaran yang didapat. 1. Kekuatan role playing. Role playing sangat efektif untuk siswa usia dini karena langsung melatih keterampilan tindakan nyata atau psikomotorik dalam situasi yang aman. Yang kedua, pentingnya bahasa yang jelas. Siswa kelas 2 membutuhkan bahasa yang sangat jelas dan spesifik, misalnya melatih kalimat stop secara berulang untuk menghadapi situasi konflik. Ketiga, integrasi dengan nilai sekolah, mengaitkan topik dengan aturan dan tata tertib sekolah, dan janji untuk menjadi teman yang baik, membantu memperkuat komitmen perilaku positif. Demikian laporan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Semoga hasil yang dicapai dapat menjadi bekal bagi siswa kita semua dalam mengatasi kecemasan dan membangun lingkungan belajar yang aman dan suportif. Terima kasih telah menyimak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.